Kenapa kita harus mempelajari bagaimana orang-orang Syiah ini bertaqiyah, teman-teman? Yaitu menyembunyikan kebenaran yang pada awalnya mereka di hadapan kita seperti orang baik, seperti sahabat, seperti teman akrab. Tetapi kalau mereka di belakang kita, itu seperti harimau berbulu kambing. Abang ini sama seperti gerombolan Wahabi, meskipun dia mengklaim dirinya bukan termasuk mereka. Namun apa yang dia sampaikan adalah fitnah khas Wahabi. Abang ini berbicara tentang taqiyah, di mana dia sendiri tidak memiliki pengetahuan akan hal itu. Perlu abang ini ketahui secara etimologi, taqiyah berasal dari bahasa Arab yaitu ittaqa, yang artinya memelihara kehormatan atau nyawa dari fitnah yang membahayakan. Taqiyah merupakan ajaran Islam yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran. Di antara dalil ayat Al-Quran yang mensyariatkan taqiyah adalah surat Ali Imran ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." Tafsir dari ayat ini dapat pemirsa lihat dalam kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab tafsir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 2001, halaman 318. Dari Ibn Abbas dia berkata tentang ayat yang berbunyi, "Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." Ibn Abbas berkata, taqiyah dengan lisan. Barang siapa yang dipaksa untuk mengatakan suatu hal yang maksiat kepada Allah, dan dia membicarakannya dikarenakan takut kepada manusia, sementara hatinya tetap dalam keimanan, maka yang demikian itu tidaklah menjadi mudarat. Kami tegaskan, tidaklah menjadi mudarat. Sesungguhnya taqiyah itu dengan lisan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1718. Al-Bukhari berkata, Allah berfirman, "Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." Maksudnya adalah taqiyah. Sampai kalimat Al-Hasan berkata, taqiyah diperbolehkan sampai hari kiamat. Kami tegaskan, taqiyah diperbolehkan sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ketika siapapun mencela praktik taqiyah, sebenarnya dia sedang mencela Al-Quran, termasuk si abang ini, di mana dia menilai pada orang yang mempraktikkan taqiyah seperti harimau berbulu kambing. Ayat kedua, mengenai disyariatkannya taqiyah juga tercantum dalam Al-Quran. Surat 16 ayat 106. Allah berfirman, "Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Sekarang mari kita lihat salah satu fatwa dari ulama panutan gerombolan Wahabi yang hobi fitnah, yang kemudian diteladani si abang ini. Dalam kitab Fatawa wa Rasail, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, cetakan pertama tahun 1399 Hijriah, yang diterbitkan oleh Matba'ul Hukuma bi Makkah Al-Mukarramah, jilid 2, halaman 298. Karena pertanyaannya panjang, kami ringkas bahwa Al-Syekh ketika ditanya, bolehkah menjadikan seorang yang berakidah Asy'ariyah sebagai imam dalam sholat? Jawab Al-Syekh, tidak boleh menjadikan pelaku bid'ah sebagai imam dalam sholat. Namun pada kenyataannya masih banyak pengikut Al-Syekh yaitu Wahabi yang menjadi makmum bagi kelompok Asy'ariyah. Bukankah ini merupakan taqiyah? Mari pemirsa perhatikan kitab berikut ini. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 520 sampai 521. Diriwayatkan dari
dari Sufyan bin Waqi yang berkata, Umar bin Hamad bin Abi Hanifah datang dan duduk bersama kami lalu berkata, aku mendengar ayahmu Muhammad berkata, Ibn Abi Layla datang menemui Abu Hanifah dan bertanya tentang Al-Quran. Abu Hanifah menjawab, Al-Quran adalah makhluk. Maka Ibn Abi Layla berkata, bertaubatlah atau aku akan bertindak sesuatu padamu. Kemudian Abu Hanifah pun mengikuti Ibn Abi Layla seraya berkata, Al-Quran adalah kalam Allah. Setelah itu Ibn Abi Layla mendatangi masyarakat dan mengabarkan pada mereka, Abu Hanifah telah bertaubat dari pernyataannya, Al-Quran adalah makhluk. Berkata ayahku, yaitu Hammad, aku bertanya kepada Abu Hanifah, bagaimana bisa engkau mengatakan hal ini dan mengikutinya? Abu Hanifah menjawab, wahai putraku, aku takut dia akan bertindak sesuatu kepadaku, maka aku melakukan taqiyah. Kami tegaskan, maka aku melakukan taqiyah. Apakah Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab Ahlus Sunnah, telah berdusta atau beliau melakukan taqiyah? Sebagai hadiah bagi si abang ini yang membeok kepada ustadz-ustadz Wahabi lokal, pernyataan dari ulama Wahabi internasional. التقية ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالإنسان يجوز له أن يتقي بحيث يحفظ عرضه أو نفسه أو ماله، فيستخدم التقية وهي أن يكذب حتى ينجو، وهذا جائز لا بأس به إذا وقع الإنسان syai' minal khatar. Kami akan kembali ke pernyataan si abang, seperti harimau berbulu kambing. Kalimat ini sangat tepat jika disematkan pada dirinya, karena tampang si abang secara zahir memiliki ilmu pengetahuan seperti harimau, namun isinya kosong seperti kambing. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk bertakiyah di dalam keadaan terancam atau bahaya, karena takiyah termasuk hal yang disyariatkan oleh Allah sebagai solusi menghindari diri dari bahaya.